Sudah banyak hal yang kita ketahui, hanya dengan 0 dan 1 kita sudah melakukan perjalanan pemahaman bagaimana 0 dan 1 direpresentasikan menjadi angka, menjadi huruf, kemudian menjadi gambar, video, dan suara. Representasi juga berkembang dari ASCII, kemudian naik menjadi Unicode, dan kita pun sudah mengenal yang namanya building block. Nah, sekarang kita akan membahas tingkat yang lebih tinggi dari sekedar logika sederhana, yaitu bagaimana proses komputer hanya dengan 0 dan 1 bisa merepresentasikan kecerdasan yang luar biasa yang kita kenal dengan artificial intelligence atau AI. Setelah kita memahami building block di materi sebelumnya, yaitu kita mengenal fungsi, kita mengenal kondisional, kita mengenal Boolean expression atau ekspresi Boolean atau ekspresi Boolean. Nah, artificial intelligence ini atau yang kita kenal dengan kecerdasan buatan memerlukan lebih banyak elemen penyusun lebih daripada sekedar building block seperti fungsi, loop, dan kondisional. Kecerdasan buatan tidak sesederhana itu. Misalkan contoh, bagaimana penerapan bahwa logika pengkondisian sederhana itu masih bisa kita gunakan untuk pertanyaan yang sederhana. Misalnya, jika siswa mengatakan hello, maka balaslah ucapkan hello kembali. Atau jika siswa mengucapkan selamat tinggal, maka ucapkan selamat tinggal juga. Jika siswa menanyakan kabar, jawablah bahwa aku dalam keadaan baik-baik saja. Nah, untuk menjawab pertanyaan sederhana, kita bisa menggunakan kondisional. Kita bisa menggunakan pengulangan. Namun bagaimana kalau pertanyaan itu pertanyaan yang rumit dan yang aneh-aneh? Contohnya, mengapa 111 dalam biner sama dengan 7 dalam desimal? Nah, untuk mensiasati kemungkinan-kemungkinan menghadapi beragam pertanyaan, tentunya kita akan membuat bermacam-macam kondisional yang dengan logika sederhana Anda bisa membayangkan ledakan jumlah kode yang harus kita tulis untuk mengantisipasi setiap pertanyaan-pertanyaan yang aneh, pertanyaan-pertanyaan bodoh. Bahkan kalau kita batasi materi pembelajaran CS50 saja, itu memerlukan antisipasi ledakan jumlah kode. Belum lagi kalau pertanyaannya meluas, pertanyaan tentang pengetahuan alam semesta, atau pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Tentu saja untuk mengatasinya harus ada cara lain untuk menerapkan algoritma, tidak hanya sekedar menggunakan building block sederhana. Cara lain ini atau algoritma ini haruslah memungkinkan sesuatu yang seperti chatbot atau AI bisa menerima masukan informasi dari seluruh internet atau jaringan web di seluruh dunia, bisa mengakses semua halaman dan konten tekstual di dalamnya. Kemudian tidak hanya mengakses, AI ini harus mengetahui cara menjawab pertanyaan kita berdasarkan masukan informasi dari internet. Tentunya dengan asumsi harus dipastikan bahwa masukannya itu sendiri akurat. Nah, solusi ini dinamakan dengan model bahasa besar. Jadi kalau browsing itu kan hanya mencari atau memunculkan
alamat-alamat situs web sesuai dengan tema yang kita cari. Nah, adapun AI itu bukan memunculkan alamat situs webnya, tetapi merangkum seluruh informasi dari situs web tersebut. Kemudian dengan kemampuan berdasarkan input kebiasaan manusia ketika menjawab, maka AI itu bisa mengemas, memberikan input daripada merepresentasikan situsnya, maka AI lebih cenderung menyampaikan informasi dengan mengolah seperti kebiasaan manusia pada umumnya. Jadi model bahasa besar ini atau large language model atau kita kenal dengan LLM sebenarnya merupakan implementasi dalam perangkat lunak dari kode yang inputnya itu benar-benar menggunakan database dari berbagai situs web yang kemudian informasi itu menjadi bahasa teks dan kemudian AI menyimpulkan dari pola-pola bahasa itu berdasarkan kebiasaan umumnya manusia ketika ditanyai sebuah pertanyaan, maka kira-kira akan menjawab seperti apa. Untuk beberapa pertanyaan yang sering kali mudah, misalnya jika seseorang mengulurkan tangan dan mengatakan, "Hai, apa kabar?" maka mayoritas manusia tentunya akan membalas dengan ucapan kabar baik, terima kasih. Maka seorang programmer menulis di perangkat lunak dan hanya menyimpulkan apa yang harusnya dikatakan secara statistik, secara probabilistik. Nah, berdasarkan pola semacam itu di online, maka programmer bisa menuliskan perangkat lunak yang hanya menyimpulkan apa yang seharusnya dikatakan secara probabilistik, statistik, berdasarkan pola-pola yang biasanya umumnya dilakukan manusia secara online. Sehingga tidak lagi mencoba mengantisipasi setiap masukan yang mungkin terjadi dengan membuat banyaknya kode. Nah, dengan memanfaatkan algoritma yang canggih, maka si komputer itu nantinya memiliki kemampuan untuk mempelajari kebiasaan. Itulah yang kemudian dikenal dengan machine learning. Jadi si mesin itu akan belajar dengan sendirinya sehingga akan makin meningkat kemampuannya dari hari ke hari. Namun untuk saat ini ilmu kita belumlah cukup untuk sampai ke sana. Yaitu kan idealnya biarkan saja AI yang memecahkan sendiri masalahnya. Makanya dalam large language model ini atau model bahasa besar ini seringkali hasilnya tidak terlalu sempurna. Jangankan AI, bahkan kadang manusia sendiri boleh jadi memberikan jawaban yang di luar kebiasaan. Misalkan, apa kabarmu? Tidak selalu I'm fine, thanks. Kadang-kadang ada kalanya 10% dari keseluruhan hidup kita akan mengatakan sebagai manusia, oh saya sedang tidak baik-baik saja hari ini. Makanya output-output dari AI ini masih banyak yang harus diperbaiki. Disinilah perlu sinergis antara LLM atau Large Language Model dengan machine learning. Nah, setidaknya Anda sudah memahami bahwa AI itu tidaklah sepintar yang kita kira. Jadi AI itu hanya berfungsi untuk menjawab pertanyaan kita dan jawabannya itu berdasarkan data dari seluruh web atau database dari seluruh web yang alih-alih kalau di browsing dia memunculkan list atau urutan situs web yang ada hubungannya dengan apa yang kita cari. Nah, adapun AI, maka AI itu akan mengambil informasi yang diperlukan dari seluruh web itu dan menyampaikannya kepada kita dengan gaya sebagaimana kebiasaan manusia. Ya, sampai sejauh ini kita sudah paham bahwa tidak ada yang terjadi begitu saja.
pasti ada sesuatu di belakang layar yang sedemikian kompleks sehingga kita sebagai manusia hanya menerima output saja tanpa pernah mempedulikan apa yang terjadi di belakang layar. Perjalanan kita sudah cukup jauh dari 0 dan 1 hingga ke titik komputer bisa menjadi secerdas manusia dengan kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan AI.